Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semua? Aku berharap teman-teman semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Di video kali ini kita akan sama-sama kembali lagi membahas berita politik hari ini. Dan link original video, teman-teman bisa dapatkan informasinya di deskripsi. Jangan lupa juga tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasinya supaya teman-teman semua tidak ketinggalan berita yang diupdate di channel ini. So, tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita akan segera masuk untuk membahas videonya, kemudian kita akan memberikan kesimpulan di akhir. Untuk itu stay tune sampai akhir. Let's play this video and let's do this. Let's go. Gimana Pak, kalau kelihatannya nanti kira-kira bertemu Mas Anas Urbaningrum itu kira-kira gimana? Saya nggak ada masalah. Apanya yang mau diperdebatkan? Kan udah selesai. Semua vonis, tidak ada satupun vonis yang menyatakan Anas Urbaningrum tidak bersalah. Oke ya, dari pengadilan negeri, tinggi, kasasi, sampai PK. Bahkan kalau Anda lihat di putusan kasasinya itu kan lebih tinggi hukumannya. Dan yang putuskan siapa? Pak Artijo. Hakim yang jujur. Jadi saya mau bilang apa tentang itu? Mau bilang saya yang salah? Kok hakim yang sejujur itu mau dipengaruhi? Kan nggak mungkin. Jadi cukup sederhana. Kenapa saya harus berdebat? Apanya yang mau diperdebatkan? Kecuali kalau ada putusannya yang dia dibebaskan, itu baru boleh diperdebatkan. Ini kan nggak ada. Jadi apanya masalah ini? Kalau saya ikut dalam perdebatan itu berarti saya bodoh. Saya kan penegak hukum. Nah, bahkan diketahui dari sini ya, yaitu ketika Anas Urbaningrum pada saat itu kan juga berjanji ya, yaitu kalau saya terbukti melakukan korupsi sepeser pun, gantung saya di Monas. Nah, itu juga viral dan ternyata di sini ketika ditanyai oleh wartawan dari Detik, jawabannya memang Anas tidak bersalah, bersikukuh tidak bersalah. Ya memang kalau dipikir-pikir, pelaku koruptor yang disambut sangat mewah ya Anas Urbaningrum ini. Ketika dia lepas dari Sukamiskin, sambutannya begitu luar biasa. Dan juga Demokrat juga sekarang ini sudah tidak demokrasi lagi, alias menjadi partai keluarga. Saya ingat sekali waktu itu, di akhir kekuasaan SBY menjabat sebagai presiden, Partai Demokrat gonjang-ganjing luar biasa akibat kasus mega korupsi berjamaah di dalam partainya. Kasus korupsi pembangunan komplek olahraga di Hambalang dengan nilai proyek lebih dari 1 triliun rupiah itu membongkar borok di dalam Partai Demokrat yang propagandanya di iklan-iklan televisi bahwa mereka mengatakan tidak pada korupsi. Tapi ternyata di dalam Partai Demokrat pada waktu itu isinya maling semua. Wow. Buat apa saya tanggapi? Itu berarti saya bukan aparat penegak hukum. Kenapa? Apa yang mau diperdebatkan? Mulai dari putusan pengadilan negeri, tinggi, kasasi, tidak ada satupun putusan yang membebaskan Anas. Kan begitu kan? Itu berarti semua terbukti. Jadi apa yang mau diperdebatkan? Itu saya bisa berdebat sama dia kalau ada salah satu putusan yang bebas. Jadi tidak ada yang perlu diperdebatkan. Kalau saya berdebat berarti saya bukan aparat penegak hukum. Saya sudah tahu putusannya tidak ada yang membebaskan, kata Abraham Samad. Anas Urbaningrum yang merupakan tumbal politik masa lalu saat ini sudah bebas melalang buana dan disambut oleh para pendukungnya. Beberapa orang bingung karena dia kan mantan napi, kok dieluk-elukan. Justru bagi saya logikanya harus dibalik. Memang aneh mengeluh-ngeluhkan mantan napi. Tapi kalau sampai mantan napi dielulukan, artinya penguasa saat dia di penjara busuknya nggak kebayang toh. Anas menantang Abraham Samad berdebat, tapi reaksi Abraham malah kicep. Tantangan itu diberikan oleh Anas kepada Abraham Samad yang saat proses penegakan hukum masih merupakan bagian dari KPK. Abraham Samad yang video serunya tersebar luas pernah memproses hukum Anas Urbaningrum saat itu. Tantangannya sangat mudah, berdebat saja soal penegakan hukum yang membuat dirinya dipenjara. Padahal begitu saja mudah, ingin mengorek setiap detail masa lalu yang membuat Anas jadi tumbal. Kalau Abraham Samad benar dan jujur, dia pasti berani. Tapi jawaban atas tantangan Anas Urbaningrum kok malah begini. Dia merasa nggak perlu menanggapinya. Dia berdalih bingung mengenai materi apa yang mau diperdebatkan. Putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan kasasi menurutnya nggak ada satupun yang bebaskan Anas. Jadi menurut Abraham, semua tuduhan kepada Anas terbukti. Lalu dia bingung lagi apa yang mau diperdebatkan. Katanya kalau dia berdebat, dia bilang berarti dia bukan aparat penegak hukum. Oh, jadi penegak hukum nggak bisa diajak debat. Waduhnya bukan main toh ya. Selama
Selama ini kita mengetahui bahwa Anas ini orang yang ditumbalkan di kasus korupsi era sebelum Jokowi. Ternyata KPK sudah buruk citranya saat mereka ini datang. Bahkan saat ada berita bahwa Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto gak mau panggil Ibas ke KPK karena teman. Emang teman kenapa gak boleh dipanggil ke KPK? Nggak heran sih, sampai saat ini KPK masih gak berani menangkap dan penjarakan koruptor besar di DKI Jakarta yang membangun dinasti politik dan mengincar modal capres. Yang sungguh memalukan KPK ini. Pengecut amat sih jadi orang. Videonya padahal sudah viral loh. Video apa sih? Waktu itu Yulianis, mantan anak buah Nazarudin, merasa kecewa dengan sikap KPK di era Abraham Samad yang tidak memanggil Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas, putra bungsu Presiden SBY. Penolakan dua petinggi KPK saat itu yaitu Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto dengan alasan Ibas adalah teman. Padahal seorang penyidik KPK bernama Sigit sudah 3 kali melayangkan panggilan kepada Ibas. Yulianis sendiri sampai pernah dilaporkan kepada polisi oleh Ibas karena mengatakan dirinya menerima $200.000 dari Nazarudin saat kongres di Bandung. Komisioner saat itu Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto menolak KPK memanggil Ibas. Katanya itu adalah seorang teman. Ini sebetulnya fakta yang menarik karena Yulianis ini sepertinya memang tahu banyak dengan orang-orang yang terlibat bersama Nazarudin. Sekaligus ini bisa menjadi titik masuk menjawab teka-teki pentolan Demokrat yang naik bersama dengan Ibas, banyak yang ditangkap KPK. Sebut saja Angelina Sondag, Andi Malarangeng, Anas Urbaningrum, termasuk Nazarudin sendiri dan lain-lain. Lah kok bisa ini si Ibas Sakti Mandraguna bisa lolos tanpa sedikit pun tersentuh? Dulu sih kami mengira karena ia anak presiden yang kala itu menjabat. Atau mungkin KPK ngeri kalau dimarahi mehmu tercintanya Ibas. Memang seolah-olah Ibas saat itu adalah anak emas yang bisa bebas dari segala kasus. Bahkan mungkin Anda ingat Anas Urbaningrum pernah mengatakan lewat kuasa hukumnya. Ini terkait posisi Mas Ibas yang ramai dibicarakan terkait keterangan Nazar dan Yulianis. Mas Anas berpesan, seandainya saya SBY, maka saya akan mengantarkan sendiri Mas Ibas ke KPK. Apakah pasca pengakuan Yulianis ini nantinya SBY akan mengantar Ibas ke KPK? Ngeri. Atau malah sang bapak hanya akan curhat di media sosial? Saya prihatin. Selain itu, Yulianis mengungkapkan jika mantan komisioner KPK Adnan Pandu Praja juga menerima duit sebesar 1 miliar rupiah lewat seseorang bernama Minarsih dari Nazarudin. Hal ini pun langsung mengundang reaksi Fahri Hamzah yang memang getol menyuarakan angket kepada KPK. Untuk Fahri Hamzah pun jangan keburu senang dulu Bung. Justru kalau Anda mendorong opini publik percaya dengan omongan Yulianis, artinya izinkan saya nih untuk juga menuntut Anda segera diperiksa karena Yulianis juga pernah mengungkapkan Nazarudin memberikan $25.000 kepada Fahri Hamzah yang diserahkan Yulianis di Tower Permai Mampang, Jakarta Selatan. Meskipun mau didalihkan itu sebagai DP mobil, ya wajar aja dong kalau menjadi tanda tanya. Kenapa Nazarudin harus memberikan uang Fahri Hamzah untuk itu? Memangnya Fahri gak punya duit? Saya menentang upaya pelemahan KPK. Tapi jika memang ada penyimpangan yang dilakukan oleh oknum KPK dan buktinya kuat, silahkan saja diselidiki. Orang-orang seperti Fahri dan Ibas pun jangan sampai diloloskan. Karena nggak mungkin juga Yulianis secara persisten mengatakan hal yang sama kalau dia nggak punya bukti. Saya sendiri nggak mau mengkultuskan mantan petinggi KPK tersebut. Kalau memang Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto betul menganggap Ibas teman dan kemudian terjadi pilih kasih dalam penegakan kasus korupsi, maka proses saja orang-orang tersebut. Bambang Wijoyanto sendiri emang itu benar-benar sangat ngeri jika hukum dijadikan sebagai alat oleh penguasa untuk menjatuhkan atau menjerumuskan lawan atau mungkin saksi yang tahu akan kejahatan mereka. Jadi itu sangat ngeri ya jika benar-benar ada kejanggalan di sana. Jadi kasus dari mantan ketua Partai Demokrat ini sampai hari ini menjadi perbincangan di kalangan publik ya, karena dia terus bersikukuh bahwa dia tidak melakukan korupsi. Dia sampai yakin loh, kalau saya terbukti bersalah silakan gantung saya di Monas. Itu kan sebuah pernyataan yang tidak mungkin dia keluarkan jika dia melakukan hal tersebut. Jadi karena dia merasa tidak bersalah, makanya dia sangat berani untuk menyampaikan hal itu. Tapi kita tidak tahu kebenarannya. Memang di era-era sebelumnya hukum itu benar-benar sudah, mau bilang apa ya guys ya, sudah dipakai dan diperalat. Jadi bisa saja
tidak netral dan pilih-pilih kasih dalam menegakkan keadilan. Jadi itu yang membuat banyak pihak mungkin merasa kecewa dengan hal-hal tersebut. Contohnya seperti yang dikatakan tadi. Misalnya sudah tahu, misalnya terbukti ada bukti nih dan kemudian harus periksa tidak dipanggil karena alasan teman. Nah, jika KPK saja di waktu itu bisa seperti itu, jadi kita mau berharap ke siapa lagi jika hukum sudah diperalat seperti itu. Ya, kan, tetapi kita benar-benar harus sadar betul apa yang terjadi. Jangan sampai kejadian-kejadian di masa lalu itu terulang sampai hari ini. Jadi kita benar-benar harus bisa membantu juga pemerintah, masyarakat juga harus mengambil andil untuk bisa memantau pergerakan dari hukum kita agar supaya kita bisa menjadi bagian dari penegakan hukum sebagai suara kita memberikan kritik dan saran kepada pemerintah. Kalian bisa tulis di kolom komentar pendapat teman-teman semua. Saya Vicky Himpong pamit. See you and God bless. Bye guys.